Pendidikan Universitas Sriwijaya tahun 2020 hari kedua. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan kemarin, pada hari ini akan ada 3 pelatihan. Yang pertama yaitu materi editing video, yang kedua materi virtual laboratory, yang ketiga materi liveboard. Baiklah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membuka acara ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ketang Wiono MPD dan tim, yang mana Bapak Dr. Ketang Wiono MPD merupakan dosen program pendidikan fisika sekaligus koordinator program studi pendidikan fisika. Materi pertama terkait editing video yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Ketang Wiono MPD. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di pelatihan secara daring Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi perlu juga kami sampaikan beberapa informasi sebelum saya lanjutkan. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya mengapa di judul pelatihan itu kok ada MGMP kabupaten tertentu atau kota tertentu. Bapak Ibu, itu dalam rangka untuk penyusunan proposal di Prodi Pendidikan Fisika sehingga harus mencantumkan kerjasama dengan MGMP. Untuk sementara ini kita sudah kerjasama dengan MGMP 5 MGMP, yaitu Ogan Ilir, Prabu Mulih, Muara Inim, Oku, dan Musirawas. Kami menunggu kerjasama dengan MGMP lain. Seandainya nanti ada permintaan kegiatan serupa, kami dengan sangat senang akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu di MGMP masing-masing. Namun demikian jangan khawatir, nanti di sertifikat itu tidak akan kita cantumkan. Jadi nanti agak aneh kalau misalnya pelatihannya untuk Kabupaten Muara Inim tapi pesertanya yang mendapat sertifikat dari Lahat dan sebagainya. Jadi itu sebagai informasi awal Bapak Ibu ya. Jadi kami sangat menunggu kerjasama kolaborasi dengan Bapak Ibu yang ada di MGMP, baik MGMP mata pelajaran fisika maupun MGMP IPA di tingkat SMP. Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan sesi pagi ini kita akan sedikit bersama-sama kita akan mencoba membuat media yang kekinian gitu ya, yang mungkin bagi sebagian besar kita yang sudah tidak muda lagi, ini adalah hal yang baru seperti itu. Makanya saya di sini saya minta didampingi oleh tim mahasiswa ya, supaya memang keterampilan-keterampilan ini bisa ditularkan kepada kita-kita ini. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, jadi sama-sama kita belajar. Baik, ini adalah tim pengabdian kita pada pagi hari ini. Saya sendiri selaku ketua, ada Pak Abidin, ada Pak Suhendri, ada Pak Muslim, yang mudah-mudahan bisa bergabung secara virtual. Kemudian ada tim dari mahasiswa S1 dan mahasiswa S2. Nah, dalam kesempatan pagi ini kita akan mencoba membuat dan mengedit ya video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster dan Filmora. Mengapa ini dia ambil KineMaster dan Filmora? Karena dari hasil
survei atau kuesioner yang kami bagikan kepada Bapak Ibu di form pendaftaran, 2 aplikasi inilah yang ternyata yang paling banyak sudah Bapak Ibu lakukan. Namun demikian, walaupun sudah Bapak Ibu lakukan, ada beberapa permasalahan yang Bapak Ibu ungkapkan di situ. Maka dari permasalahan-permasalahan Bapak Ibu itulah nanti akan kita coba carikan solusinya selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Baiklah Bapak Ibu, kalau kita lihat ini adalah topik kajian kita pada pagi hari ini, yaitu pengenalan tentang video pembelajaran, kemudian karakteristik video, dan yang paling penting bagaimana menggunakan aplikasi KineMaster dan Filmora. Kalau kita bicara tentang video pembelajaran Bapak Ibu, video pembelajaran itu adalah suatu media video yang dirancang secara sistematis. Ya, ini kata kuncinya. Jadi video pembelajaran itu by design. Ya, ini yang membedakan video pembelajaran dengan video-video yang lain. Ya. Jadi by design, suatu media yang dirancang secara sistematis. Ya, dengan berpedoman kepada apa? Tentunya kepada kurikulum yang ada. Ya. Boleh tidak kita memakai video pembelajaran yang dibuat orang lain atau yang bukan dibuat oleh guru? Boleh saja, asal itu bersesuaian dengan kurikulum. Seperti itu ya, kurikulum yang berlaku dalam hal ini. Ya. Dan dalam pengembangan aplikasinya, mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran. Bapak Ibu masih ingat apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, ya kan, pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Ya. Nah, itu. Jadi harus mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran itu. Sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Ini penting Bapak Ibu, ya. Kita sebagai guru ini sering katanya menggunakan media untuk pembelajaran. Tapi setelah menggunakan media, justru peserta didiknya menjadi lebih bingung daripada tidak pakai media. Nah, ini berarti ada yang salah dalam mengaplikasikan atau memilih media pembelajaran tersebut. Ya. Nah, ciri media yang bagus, yang baik itu satu, dia harus mempermudah. Ya. Satu harus mempermudah. Kalau Bapak Ibu menggunakan media tapi ribet untuk menjalankan media itu, misalnya Bapak Ibu ngajar 3 jam pelajaran, ya, tapi untuk mempersiapkan media pembelajaran itu butuh waktu 1 hari misalnya, maka berarti ada yang salah dalam memilih media pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua apa contohnya, apa prinsip lagi yang kedua selain mempermudah? Yang kedua adalah menyenangkan. Ya. Setelah menjadi mudah, maka prinsip yang kedua ketika kita memilih media, menggunakan media dalam pembelajaran harus menyenangkan. Kalau kita ngajar pakai media, siswanya tidur, berarti salah kita memilih media. Ya. Nah, seperti itu. Seperti kita Zoom seperti ini misalnya. Oh, ternyata ada pesertanya yang atau siswa kita yang sambil tidur-tidur. Nah, berarti tidak cocok media kita, kan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, tim ICT tolong di-share link YouTube-nya di PPM FKIP supaya yang tidak bisa masuk bisa akses lewat YouTube. Ya, di grup PPM FKIP tolong di-share link YouTube-nya bagi yang tidak bisa gabung dengan Zoom, bisa via live streaming. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Editing video ini dapat dilakukan menggunakan komputer maupun smartphone. Ya, sekarang anak-anak saja sudah lihai untuk mengedit video. Ya, maka kita harus mengikuti perkembangan itu. Ya.
Maka pada kesempatan ini yang kita akan bahas itu bagaimana menggunakan KineMaster dan Filmora. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana karakteristik video pembelajaran itu, yang pertama adalah menampilkan gambar dengan gerak serta suara secara bersamaan. Apa bedanya dengan kalau kita menggunakan PPT? PPT biasa misalnya itu hanya gambar saja. Ya kan? Maka kita menggabungkan ini, gambar dan gerak. Yang kedua, itu mampu menampilkan benda-benda yang menurut kita tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas. Ya. Misalnya kalau kita ngajar fisika misalnya kan, menghadirkan reaktor nuklir yang ada di Batan itu ke dalam kelas kita. Ah, tidak mungkin. Ya, menghadirkan misalnya gardu listrik ke dalam kelas kita. Tidak mungkin. Ya. Nah, itu misalnya yang terlalu besar itu tidak mungkin kita hadirkan, ya kan? Atau yang terlalu kecil, ya. Kalau di biologi mungkin misalnya tungau, misalnya. Kalau tahu tungau Bapak Ibu ya, tidak mungkin kita ngajar ke tungau anak-anak kita bawa tungau nyanyian, kan tidak mungkin. Maka kita perlu alat bantu atau media, ya. Nah, misalnya kuman itu terlalu kecil. Kalau di fisika apa misalnya? Ya, katakanlah mungkin konsep atom misalnya, yang selain kecil dia juga abstrak. Atau terlalu rumit, misalnya terlalu rumit karena sistem produksi misalnya seperti itu. Nah, itu tidak bisa dihadirkan secara langsung, ya. Atau terlalu jauh misalnya. Kita ingin mengajarkan ke siswa kita kehidupan atau hal-hal yang ada di kutub, ya. Maka kita juga tidak mungkin menghadirkan atau mengajak peserta didik kita ke kutub. Maka itu perlu kita buatkan video. Yang ketiga itu mampu mempersingkat proses, ya kan? Di sini dicontohkan misalnya kalau kita ingin mengajarkan suatu proses perlu waktu yang lama. Nah, ini misalnya kalau orang-orang yang fisika material misalnya menumbuhkan satu material tertentu itu butuh waktu mungkin bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Nah, kalau itu tidak kita buat dalam bentuk video, maka habis waktu kita. Nah, itu ya karakteristik video pembelajaran. Nah, sekarang apa yang diperlukan? Tadi KineMaster dan Filmora. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menginstal semua baik KineMaster maupun Filmora. Kalau ada yang bermasalah, solusinya apa? Jangan tanya panitia, solusinya ya ganti HP atau ganti laptop seperti itu. Tidak ada solusi yang lain ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini alat-alat yang dipakai ya, yang dipakai atau yang diperlukan itu bisa laptop, bisa kamera, green screen, tripod. Tapi sebenarnya itu kan idealnya ya. Tapi kalau misalnya tidak punya Pak yang sebanyak itu, cukup pakai kamera handphone pun bisa kalau untuk KineMaster kan seperti itu ya. Kemudian ada juga misalnya kalau mau lebih lengkap lagi ada mikrofon, ada lighting dan sebagainya ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk membuat video pembelajaran dalam bentuk green screen, apa yang harus kita persiapkan? Pertama adalah materi kita. Kita harus memilih materi. Ingat kita ini ngajar fisika. Tetap harus basisnya adalah berbasis konten fisikanya. Ya, sehebat apapun video yang Bapak Ibu buat, kalau tidak ada konten fisikanya, ya tidak sampai pesan kita kepada siswa dalam mengajarkan fisika. Kemudian harus siapkan gambar, audio, dan video. Nah, membuat video pembelajaran dalam bentuk green screen, inilah titik berat kita pada pagi hari ini. Ya. Nah, jadi bahan yang harus Bapak Ibu siapkan nanti kita sifatnya adalah akan berlatih secara langsung nanti, yaitu background video pembelajaran yang saya sudah minta di grup itu kalau bisa ada foto atau gambar sekolah Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada video penjelasan materi dengan background warna yang polos. Walaupun namanya green screen sebenarnya tidak harus berwarna hijau seperti itu. Yang penting warnanya polos seperti itu.
Nah, ini ada beberapa tips dan trik dalam editing video. Kadang-kadang kalau menurut Pak Wes itu, pakar blended learning, kita membuat video, membuat e-learning itu pada prinsipnya kita ini berburu dan meramu, ya. Tidak mungkin semuanya harus kita produksi sendiri. Membuat video tidak mungkin, oh saya mau buat backsound sendiri misalnya, tidak selesai, ya kan? Jadi kita ini pada prinsipnya adalah berburu dan meramu dengan cara-cara yang halalan thayyibah seperti itu, yang diperbolehkan menurut aturan. Misalnya untuk mendapatkan audio, ya, untuk mendapatkan audio itu ada tipsnya misalnya di situ, ya. Untuk mendapatkan audio free didapatkan melalui YouTube Audio Library. Nah, kata kuncinya itu. Nanti kalau Bapak Ibu ketik itu, maka akan muncul nanti di sini bermacam genre musik, ya. Tentu genre musik ini yang paling penting dalam membuat video itu bukan selera kita yang kita inginkan, yang kita adaptasi itu bukan selera kita, tapi selera user kita. Siapa user kita? Ialah peserta didik atau siswa, ya. Nak buat backsound pakai lagu tahun 80-an, kalau diketahui oleh siswa kita misalnya, tidak kenal mereka, kan seperti itu. Kemudian ini, tanda seperti ini menunjukkan bahwa peserta dapat menggunakan audio free tanpa harus menyalin deskripsi penulis lagu saat mengupload video. Nah itu ya, jadi ini ada contohnya seperti ini. Kemudian kalau seperti ini tandanya, ya, W in a major, ya, tanda seperti ini menunjukkan bahwa peserta harus menyertakan deskripsi penulis saat mengupload video di YouTube sehingga terhindar dari plagiat atau plagiat, ya. Selanjutnya untuk mendapatkan video free tanpa copyright bisa didapat dengan menyertakan kata-kata free copyright sewaktu kita ingin mencari video di YouTube, ya. Jadi ini penting. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan praktek untuk langsung membuat editing video itu. Namun demikian saya akan menyajikan hasil survei dari Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu isi. Dari 157 responden, ya, ketika ditanya pernahkah Anda membuat video pembelajaran, itu yang menjawab sudah pernah itu 45% atau kurang dari separuh. Kalau seandainya Bapak Ibu jawab ini 100%, tidak jadi materi video kita pada hari ini, ya. Nah, jadi mohon bersabar yang 45% ini, ada. Kita nak ngejo ke yang 52,9% ini, yang belum pernah, ya, yang belum. Ini malah ada yang belum sempat. Nah, sibuk, guru-guru ini sibuk, ya. Nah, ketika yang sudah pernah membuat video itu ditanya lagi, ada 95 responden, itu 44 atau 46,3% itu menjawab aplikasi yang dipakai adalah KineMaster. Ya, maka ini yang diangkat di sini. Kenapa? Karena walaupun Bapak Ibu sudah pernah memakai KineMaster, tapi ternyata di bagian permasalahan itu banyak yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, 95%-nya adalah Filmora. Maka kenapa kita angkat KineMaster dan Filmora pada materi pagi ini, ya. Kemudian ini ada yang menarik Bapak Ibu, ya. Kita akan melihat permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi oke. Tidak bisa langsung ya. Stop dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, kita lihat sekarang persoalan-persoalan yang Bapak Ibu tuliskan di sini akan kita coba. Nah ini adalah permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu tuliskan
di survei. Banyak ya, kalau masalahnya belum mengerti, ya belajar ya dah. Materi dan tidak bisa belajar, ribet, tidak kati yang tidak ribet Bapak Ibu ya. Namanya belajar itu ribet. Nah ini yang saya highlight warna kuning ini, misalnya menambahkan teks. Nah nanti kita ajari bagaimana menambahkan teks. Pembuatan pergerakan per frame agar tersusun menjadi video yang baik, nanti kita ajari. Ya, kemudian saya menyesuaikan penjelasan dengan fenomena terbaru dan menggabungkan beberapa materi. Ya, nanti kita akan coba ya. Kapasitas video yang besar kadang tidak bisa masuk ke aplikasi pembelajaran kalau tidak dikompres. Nah, ini kesalahan kita Bapak Ibu. Kita buat video, kita kirimkan ke aplikasi. Nah, seharusnya bagaimana? Jangan dikirim, jangan diupload di aplikasi. Tapi diuploadlah di YouTube kita, link YouTube itu yang kita embed ke aplikasi. Nanti bagaimana mengembed atau mensematkan YouTube kita ke aplikasi baik Google Classroom maupun aplikasi yang lain. Ya, jangan mengirimkan video kita ke aplikasi. Karena video itu punya rumah sendiri yaitu YouTube. Watermark really disturb me. Nah, ini yang tadi ditanyakan di grup juga. Bapak Ibu itu kepengen yang gratis tapi yang bagus kan itu intinya. Mana caranya kan itu? Maling Bapak Ibu itu ya. Nah, kayak diajari cara maling yang halal enggak ya kira-kira? Yang intelek lah gitu ya. Yang bisa kita akali menghilangkan watermark tapi gratisan seperti itu. Animasi gambar, oke. Kesulitan bukan pada saat pembuatan, melainkan pengiriman. Nah ini sama tadi. Jadi jangan dikirimkan ke peserta didik file video ini. Ini yang salah. Ya. Mencari aplikasi gratis tanpa watermark, oke sudah. Mengedit tulisan menjadi gambar yang menarik, nanti kita akan bahas. Gambar tidak stabil. Nah ini yang Bapak Ibu yang menarik dari isian Bapak Ibu sekalian. Malu di depan kamera. Nah, malu di depan kamera mungkin solusinya ya minjem wajah kawannya mungkin ya, atau pakai topeng mungkin. Tidak boleh malu Bapak Ibu ya. Kita kan mengajar, tujuan kita itu mengajar. Jadi harus pede di depan kamera. Ya. Memasukkan audio ke video ya. Tidak bisa membuat kualitas video full HD jadi pecah, oke, menggabungkan skin. Nah, itu Bapak Ibu, itu beberapa permasalahan dari Bapak Ibu yang kita akan coba mungkin menyelesaikannya satu persatu ya, walaupun mungkin tidak bisa tuntas, kita akan coba selesaikan satu persatu. Saya akan dibantu oleh tim saya. Bapak Ibu pastikan sudah, tolong raise hand yang sudah install KineMaster di HP. Sekarang kita masuk di KineMaster dulu. Tolong bisa enggak raise hand Bapak Ibu? Bisa ya mudah-mudahan ya. Raise hand yang sudah install KineMaster di HP. Raise hand pakai ini ya, pakai aplikasi ini. Di sini kan ada, sudah ada? Oke. Baik, nanti kita langsung interaktif saja Bapak Ibu. Saya minta nanti panitia untuk bisa meng-unmute ya, karena ini sifatnya pembimbingan ya, latihan, ini skill, maka kita harus interaktif. Baik, untuk ini kami persilahkan tim untuk bisa men-share screen. Saya sudah stop screen di sini. Bapak Ibu ikuti panduan atau ikuti yang kami lakukan di sini ya. Tapi kalau share screen jangan, Bapak Ibu jangan share screen juga. Bapak Ibu sekarang masuklah di aplikasi KineMaster. Yang ada, yang enggak katik enggak usah nanya, Pak, enggak katik jak mano ya, jak mano. Masuk di aplikasi KineMaster. Tolong di unmute itu panitia biar ada interaksi. Kecuali ada suara-suara yang tidak perlu nanti
Oh ini itu PK. Itu merek apa itu? Oh, KineMaster yang didownload semalam. Iya di HP. Baik, Bapak Ibu sekalian, langkah pertama yang harus kita lakukan saat ingin mengedit video pembelajaran di KineMaster, itu langkah yang pertama yang pasti itu kita harus buka dulu aplikasi KineMaster-nya. Nah, kemudian karena kita ingin membuat video pembelajaran itu yang bisa di-upload di YouTube maupun bisa di-share ke siswa, jadi kita pilih rasio yang 16:9. Kalau yang 9:16 itu untuk kita upload di Instastory, kayak di Instagram maupun Insta WA, seperti itu. Nah, jadi kita pilih terlebih dahulu yang rasionya 16:9. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini di HP Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengedit video pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, yaitu dengan menggunakan green screen. Green screen itu istilahnya kita ingin membuat video pembelajaran ala ruang guru, seperti itu. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan itu kita menyiapkan terlebih dahulu background yang akan dijadikan sebagai layar dari video kita nanti. Jadi kita klik terlebih dahulu media, kemudian kita pilih latar, bisa berupa gambar maupun bisa berupa video yang telah kita siapkan. Di sini kami menyiapkan gambar yang akan menjadi background dari video yang akan kita buat. Misalkan kita klik terlebih dahulu gambarnya, kemudian kita klik tanda centang yang berada di pojok kanan atas. Oke, kita masukkan. Nah, nanti sudah masuk ke dalam layar Bapak Ibu semua, gambar yang akan menjadi background. Nah, selanjutnya kita arahkan terlebih dahulu tanda videonya itu ke awal video, bukan ke akhir video. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya, karena background-nya ini sudah tersetting di sini, kita selanjutnya akan memasukkan video yang sudah kita rekam sebelumnya dengan menggunakan green screen atau layar satu warna, bisa berwarna hijau, warna merah, warna hitam, asalkan satu warna, seperti itu. Yang harus kita lakukan, kita klik lapisan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada media, efek, stiker, teks, dan tulisan tangan. Karena kita ingin memasukkan video, jadi kita klik media. Naura? Iya, Pak? Agak kecepatan, jangan terlalu cepat. Oh, oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, kita klik media. Kita coba klik media. Nah, Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu di mana video yang sudah Bapak Ibu rekam. Misalkan nih di sini kita video yang sudah kita rekam dengan layar green screen. Kemudian kita klik videonya. Terus nanti kita klik tanda centang yang berada di pojok kanan atas. Nah, seketika nanti videonya tuh akan langsung masuk ke dalam timeline kita, seperti itu. Nah, kalau dilihat video pembelajaran yang tertampil itu kan masih awalnya itu bukan posisi siap gitu kan, masih pada posisi saya mengaktifkan kamera gitu. Jadi kita mengatur terlebih dahulu posisi dari video tersebut biar nanti ketika ditampilkan kepada siswa itu sudah pada posisi yang siap. Jadi kita klik terlebih dahulu pada videonya, kita mencoba meng-cut atau memotong video tersebut sampai batas yang sekiranya posisi siap. Nah, misalkan pada posisi seperti ini. Cara meng-cut-nya itu ada icon tanda gunting, gambar gunting di layar, kita bisa klik.
Nah, kita bisa pilih ada beberapa pilihan, ada pangkas ke kiri, ada pangkas ke kanan. Karena videonya itu berada pada posisi sebelah kiri yang ingin kita buang, jadi kita klik yang pangkas ke kiri. Nah, jadi videonya itu nanti akan terpotong. Jadi hanya ada pada posisi siap gitu. Jadi ketika ditampilkan kepada siswa itu Bapak Ibu sudah pada posisi yang siap gitu. Oke, kita selanjutnya kita geser terlebih dahulu videonya ke awal sama seperti gambar dengan cara kita klik lama, kita tahan, kemudian kita geserkan sampai ke sejajar dengan gambar yang menjadi background seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ini pada poin yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana cara kita untuk menghilangkan background yang ada di layar yang di video itu, gitu kan. Nah, kita klik terlebih dahulu video tersebut, kemudian di sana terdapat banyak sekali fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, untuk menghilangkan background warna biru yang berada di belakang video tersebut, kita klik kunci kroma. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di layar itu ada tulisan kunci kroma. Kemudian kita klik. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu kunci kroma tersebut. Kita aktifkan. Nah, seketika background yang ada di video tersebut hilang. Nah, tapi bentuk atau visual dari video tersebut masih agak buram seperti itu. Nah, kita bisa atur. Kita bisa atur, misalkan di sini kan 28%. Nah, kita bisa atur sampai kira-kira video tersebut terlihat secara jelas seperti itu. Oke, misalkan kurang lebih seperti ini. Ya, nah kalau misalkan dirasa sudah cukup, kita bisa klik lagi tanda centang yang berada di pojok kanan atas yang menandakan bahwasanya itu sudah selesai kita atur gitu. Nah, selanjutnya juga Bapak Ibu di sini bisa mengatur gitu kan, tidak mungkin nih videonya kita letakkan di tengah-tengah gitu. Tapi Bapak Ibu bisa mengaturnya mau meletakkannya di pojok kanan bawah atau pojok kanan atas gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Juga kita bisa membesarkan atau mengecilkan dari video yang sudah kita buat. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita langsung atur saja kira-kira posisi mana yang Bapak Ibu menginginkan video tersebut berada gitu. Itu bisa disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau misalkan dirasa sudah cukup, oke seperti ini kurang lebih. Nah, kalau misalkan kita play, coba kita play terlebih dahulu. Nah, videonya berhenti sampai detik keempat, sedangkan kita masih panjang sekali videonya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, cara untuk mengakali kenapa kok videonya hanya berhenti pada detik keempat, kita klik terlebih dahulu gambar atau background yang tadi sudah kita masukkan. Nah, kita tarik yang tanda kuning itu sampai ke akhir video. Sehingga nanti ketika video itu berjalan, background-nya pun akan ikut terus sampai ke akhir video, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah, kita klik lagi tanda centang yang berada di pojok kanan atas. Oke, coba kita play terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi background-nya itu ada dari awal sampai akhir video, seperti itu. Nah, background ini pun bisa kita ubah Bapak Ibu, bisa digantikan dengan video, bisa digantikan dengan gambar, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ingin menggunakan PPT bisa, jadi kita convert dulu ketika ingin nge-save atau menyimpan PPT yang sudah kita buat, kita ubah atau kita simpan file PPT tersebut menjadi file video. Jadi nanti bisa kita input atau kita masukkan sebagai background dari video pembelajaran yang akan kita buat, seperti itu. Nah,
dirasa kurang cukup gitu kalau misalkan kita membuat video pembelajaran tapi tidak ada teks yang kita sajikan dalam video tersebut. Jadi sekarang kita akan mencoba memasukkan teks seperti tadi ada salah satu permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu bahwasanya bingung bagaimana cara memasukkan teks. Jadi cara memasukkan teks itu kita klik lagi lapisan. Oke, nah di sana ada tulisan teks Bapak Ibu. Jadi kita bisa klik teks. Kita klik langsung tulisan teks tersebut. Nah, kita bisa tulis sesuai materi, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Misalkan kita materi pemuaian. Kita langsung ketik saja tulis pemuaian seperti itu. Oke, kalau sudah kita klik pilih. Nah, seketika langsung muncul teks di video Bapak Ibu sekalian. Nah, kalaupun Bapak Ibu merasa kurang puas dengan bentuk visual dari teks tersebut, nah Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di KineMaster. Misalkan kita ingin mengubah bentuk huruf dari tulisan tersebut, biar lebih menarik, biar lebih peserta didik ketika melihatnya lebih tertarik, kita bisa klik icon huruf AA yang ada di aplikasi KineMaster Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan muncul banyak sekali pilihan-pilihan bentuk huruf yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan ataupun keinginan dari Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita pilih yang Roboto Black, misalkan kita pilih yang Roboto Black. Oke, kalau sudah kita langsung klik tanda centang yang berada di pojok kanan atas lagi. Oke, nah, jadi seketika tulisannya itu langsung berubah fontnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih tadi. Nah, kalaupun Bapak Ibu ingin mengubah warna dari tulisan tersebut juga bisa. Kita bisa klik ada icon warna putih, itu yang berada di sebelah icon gunting. Nah, kita bisa klik. Nah, kita bisa atur warna sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan pengen warna biru, warna pink, warna hijau, seperti itu. Karena di sini dirasa warna putih yang cocok untuk video ini, jadi kami sepertinya memilih warna putih. Tapi kalaupun Bapak Ibu ingin mengubahnya menjadi warna lain, itu bisa seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, kalaupun ingin menambahkan efek-efek, misalkan ingin menambahkan efek bayangan, ataupun bersinar-bersinar gitu tulisannya, itu pun bisa Bapak Ibu. Jadi kita bisa scroll down di bagian bawah, nah seperti itu. Nah, nanti ada tuh bayangan, bersinar, ikhtisar, nah itu warna latar, itu bisa dimanfaatkan untuk mempercantik teks yang Bapak Ibu sajikan di video pembelajaran. Misalkan di sini kita klik bayangan. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, nanti akan langsung muncul bayangan di tulisan Bapak Ibu sekalian. Dan bayangannya pun bisa kita atur, tebal maupun tipisnya, besar maupun kecilnya, seperti itu. Jadi, bisa disesuaikan dengan kreativitas dari Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kalau sudah, nanti kita klik lagi tanda centang yang berada di pojok kanan atas. Oke, kalau dilihat-lihat itu kan tulisan pemuaiannya masih sangat kecil gitu kan. Nah, kita bisa juga membesarkan tulisan pemuaian tersebut sampai sekiranya memuaskan lah untuk kita gitu. Nah, misalkan disesuaikan saja dengan posisinya maupun besar kecilnya dari teks yang sudah kita buat, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini. Misalkan kita letak di bagian atas, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba, kalau sudah, kita coba play-kan terlebih dahulu. Nah, tapi seketika tulisan itu hilang gitu kan, tidak sampai ke akhir video. Nah, bagaimana cara untuk agar
tulisan tersebut bisa sampai ke akhir video, itu langkah yang sama seperti yang kita lakukan pada gambar tadi, Bapak Ibu. Jadi kita klik terlebih dahulu teks pemuaian teksnya tadi, tulisan pemuaian itu, kemudian kita tarik sampai ke akhir video, gitu. Nah, sehingga nanti tulisan pemuaian itu akan muncul dari awal hingga akhir video. Kalaupun Bapak Ibu menginginkan teks tersebut hanya berada di tengah-tengah misalkan, nah itu juga bisa diatur gitu, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja, seperti itu. Kurang lebih cara untuk bagaimana agar teks tersebut bisa tampil seperti itu. Nah, kalau kita lihat, coba kita klik tanda centang terlebih dahulu di pojok kanan atas, kemudian kita play. Nah, kalau kita lihat kan, istilahnya tuh kata pemuaian itu hanya muncul begitu saja gitu, tidak ada transisi ketika teks pemuaian itu muncul. Nah, kita bisa juga menambahkan transisi, bagaimana agar ketika teks itu muncul itu ada efek-efeknya gitu. Caranya, kita klik terlebih dahulu teks pemuaian tadi, teks tadi kita klik. Nah, itu kan ada tulisan animasi masuk dan animasi keseluruhan, kemudian ada juga animasi keluar. Nah, kita bisa kalau ingin mengatur bagaimana agar tulisan tersebut bisa masuk ke video itu dengan grafis yang bagus, kita bisa klik animasi masuk. Nah, di sana banyak sekali Bapak Ibu pilihan, bisa memudar, bisa pop, bisa geser ke kiri, ke kanan, ke atas, dan lain-lain. Misalnya kita coba satu, misalkan kita coba geser ke kanan, kita coba geser ke kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, ketika video itu dimulai, transisi bagaimana teks itu masuk ke video, itu bisa lebih, seni grafisnya itu bisa lebih dapat gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kecepatan dari masuknya teks itu pun bisa Bapak Ibu atur. Itu kan di bawah ada tanda 1, 1,5, 0,5 seperti itu. Nah, itu menandakan cepat lambatnya dari waktu ketika teks itu masuk gitu. Misalnya kita letakkan saja 1 lah ya. Nah, kalau misalkan sudah dirasa cukup, kita klik lagi tanda centang yang berada di pojok kanan atas. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kita memasukkan grafis ketika ya kalau di play nanti lebih smooth dia tampilannya gitu, jadi lebih indah. Nah, seperti itu. Tadi kita sudah mencoba yang masuk, sekarang kita atur lagi yang keluar. Nah, yang keluar juga langkah-langkahnya sama, Bapak Ibu, kita klik lagi teks tadi, kemudian kita pilih yang animasi keluar. Nah, kita bisa pilih, tadi kan kita pilih yang geser ke kanan, misalkan kita pengen keluarnya geser ke kiri, seperti itu. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi, disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Oke, misalnya kita pada kesempatan kali ini kita pilih geser ke kiri untuk animasi keluarnya. Kita klik langsung saja geser ke kiri. Nah, seperti itu kurang lebih. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, kita klik lagi tanda centang yang berada di pojok kanan atas. Nah, kalau di-play-kan, ya gitu kurang lebih. Jadi nanti ketika masuk maupun keluar, tulisannya itu lebih smooth, gitu istilahnya. Oke, coba kita lihat yang di akhir video. Ya, seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih bagaimana cara memasukkan teks ke dalam video. Nah, selanjutnya dirasa kurang cukup gitu kan kalau misalnya kita membuat video pembelajaran tetapi tidak ada background yang melatar belakangi video yang kita sajikan. Nah, cara untuk kita bisa memasukkan audio ke dalam video pembelajaran tersebut itu gampang Bapak Ibu. Kita bisa klik fitur audio yang ada di layar, kita klik, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih berbagai macam audio di sana. Misalkan Bapak Ibu sudah menyiapkan lagu sendiri nih dari hasil cari di YouTube audio library yang seperti dijelaskan Bapak tadi. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tapi kalaupun ingin memanfaatkan audio yang ada di
KineMaster, itu juga bisa. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu baru mendownload aplikasi KineMaster, biasanya di bagian musik itu masih kosong. Nah, cara untuk mendapatkan audionya itu, kita bisa klik di samping tanda centang di pojok kanan atas itu kan ada seperti rumah gitu. Nah, kita bisa klik. Nanti ada. Jadi ini istilahnya toko KineMaster. Jadi berbagai macam audio, kemudian teks, stiker, dan lain-lain yang untuk mendukung video yang kita edit tuh bisa Bapak Ibu unduh di sini. Nah, kalau kita lihat, ini kan lagu-lagunya ada yang tulisannya premium. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan yang premium atau menggunakan yang gratis, Bapak Ibu bisa mencari audio yang ada tulisan gratisnya gitu. Ini kan rata-rata masih premium. Nah, seperti yang daily live itu kan ada yang gratis. Nah, kita bisa menginstal yang gratis itu gitu. Seperti itu. Kalau misalkan sudah, nanti kita langsung install saja. Oke, kita klik ini karena ini sudah terinstall, jadi kita langsung bisa memasukkan audio tadi ke dalam video pembelajarannya. Nah, ini kan sudah ada di daily live, kita bisa klik, kemudian nanti akan muncul tanda plus atau tanda tambah yang berada di lagu tersebut. Nah, kita bisa klik tanda tersebut. Nanti seketika otomatis akan langsung masuk ke dalam video yang sedang kita edit. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita klik lagi tanda centang yang berada di pojok kanan atas. Ya. Oke, kemudian coba kita ke akhir video. Kita lihat di akhir video. Kita geserkan ke akhir video. Nah, kalau kita lihat kan lagunya tuh masih panjang ya Bapak Ibu, durasinya berbeda gitu antara video yang kita buat dengan audio yang ditampilkan. Nah, bagaimana cara untuk mengaturnya? Kita bisa meng-cut atau memotong lagu tersebut dengan cara, nah, kita tarik, kita geser tanda kuning itu sampai sekiranya sama dengan video yang sedang kita edit gitu. Kita langsung tarik saja, kita sesuaikan dengan video pembelajarannya. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalaupun nanti di-play-kan, oke, kalau sudah kita klik dulu, jangan lupa kita klik tanda centang yang berada di pojok kanan atas. Oke, kalaupun di-play-kan, rasa-rasanya nanti itu suara background-nya itu atau musik atau lagunya itu jauh lebih besar gitu kan dibandingkan penjelasan yang Bapak Ibu sampaikan gitu. Jadi nanti malah siswanya itu mendengarkan lagunya bukan mendengarkan penjelasan gurunya. Nah, cara bagaimana untuk kita mengatur besar kecilnya dari audio yang kita masukkan itu kita bisa klik lagi bagian lagu tadi. Nah, itu ada seperti gambar speaker. Kita klik yang gambar speaker. Nah, kita bisa atur bagaimana volume dari audio yang kita masukkan. Itu kan masih 100%. Nah, misalnya kita ingin kalau kita ke atas itu tambah lebih besar gitu kan. Kalau misalkan ke bawah itu lebih kecil gitu. Jadi karena kita ingin backsound-nya itu ada tapi lebih suara yang Bapak Ibu tuh lebih jelas. Jadi kita kecilkan saja audio suaranya gitu. Misalkan kita sampai 50 atau 40 lah. Oke, misalkan sampai sini. Oke. Seperti ini misalkan. Kalau misalkan sudah dirasa cukup, kita bisa klik lagi tanda centang yang berada di pojok kanan atas. Nah, kalau di-play-kan, kita coba play. Ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti background-nya itu pun ada, tapi tetap lebih menonjolkan penjelasan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana agar kita bisa mengedit video pembelajaran ala ruang guru, gitu kan, green screen, dengan menggunakan HP Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan ini sudah fix videonya, sudah selesai sampai akhir mengeditnya, kemudian kita
akan mengekspor video tersebut, akan kita simpan video tersebut. Nah, caranya kita bisa klik yang tombol ada tanda panah di pojok kanan atas itu. Oke, kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tadi ada beberapa permasalahan dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana biar video yang dihasilkan itu HD. Nah, ketika mengekspor Bapak Ibu, itu ada pilihan resolusi. Ada yang Full HD, ada yang HD, ada yang SD, ada yang resolusinya 480. Nah, itu bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita pengen yang biar hasil videonya bagus, kita pengen yang Full HD gitu. Nah, kita bisa pilih yang Full HD. Oke, atau kita pilih yang HD pun itu sudah cukup gitu. Kalau yang mau Full HD juga bisa. Nah, kalau misalkan dirasa sudah cukup, sudah puas dengan resolusinya, kita langsung bisa mengekspor video tersebut. Gitu. Kita langsung bisa klik ekspor. Oke, kita klik. Oke, kalau misalkan dirasa sudah cukup, kita bisa langsung mengekspor saja video pembelajaran yang sudah kita edit. Baik Bapak Ibu, mungkin supaya ada feedback dari Bapak Ibu, kita buka langsung ya sesi tanya jawab terkait dengan Kenmaster dulu. Tolong ICT di unmute kan, atau Bapak Ibu bisa raise hand atau menuliskan di chat terkait dengan Kenmaster dulu. Ini C nomor 9 betul nggak? Betul kan nomor Ada dari Ibu Pertanyaan pertama dari Ibu Herawati. Kalau install di laptop, KineMaster ini bisa nggak? Udah. Tinggal dua. Halo Bapak Ibu. Jadi KineMaster ini lebih mudah digunakan di HP. Memang bisa digunakan di laptop, tapi langkahnya lebih ribet daripada kalau di HP. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ingin yang di laptop harus ada tambahan install aplikasi yang lain. Yaitu Bu Herawati. Terus ada lagi? Ya, pertanyaan kedua dari Ibu Yuliana SPD. Tolong minta lagi cara-caranya karena tadi hilang sinyal, Pak. Ya, nanti cara-caranya Bapak Ibu ini kan direkam tadi, kegiatan tadi direkam. Jadi nanti ketika akhir selesai ini semua video presentasi dari awal sampai dengan akhir itu akan diupload lagi di YouTube-nya Prodi ya, dan disematkan di websitenya program studi. Seperti itu. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Ada lagi? Ya. Ya, satu lagi dari Ibu Devi Destiana SPD. Assalamualaikum. Untuk background atau animasi di belakang video penjelasan kita, itu mengambil di mana agar tidak copyright atau sendiri animasinya? Gimana? Ulangi. Untuk background atau animasi di belakang video penjelasan kita, itu mengambil videonya di mana agar tidak ada copyright atau animasi sendiri?
bagusnya kalau untuk background kita itu foto kita sendiri, misalnya foto sekolah, ya, foto sekolah kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk background seperti yang saya sampaikan di grup, usahakan background itu misalnya Bapak Ibu ngajar di sekolah mana, ya sekolah Bapak Ibu saja yang jadikan background. Ya, jadi itu. Habis? Oke, kalau habis kita lanjutkan ke Filmora. Ya, Filmora ini akan disampaikan oleh Muhammad Dhani. Kami persilakan Dhani untuk share screen dan sekaligus menyampaikan langkah-langkah untuk Filmora. Cek, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama mungkin bisa diklik dulu Wondershare Filmoranya. Setelah kita buka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sama seperti KineMaster tadi. Jadi bisa kita atur, ini ada 16:9, 1:1, 9:16, 4:3, dan 21:9. Nah, biasanya kalau untuk video sendiri kita pakai 16:9. Nah, kalau untuk Bapak Ibu mau di-post di Instagram, itu bisa pakai 1:1. Dan bisa juga 4:3 untuk di Instagram ataupun di video. Namun video pada umumnya itu biasa pakai 16:9. Oke, langsung saja ya. Lalu kita buat new project. Klik new project. Oh, saya share screen lagi. Nah, ini adalah layar interface dari Filmora. Ini normalnya seperti ini. Di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Ini ada media, audio, titles, transition, effect, elemen, dan split screen. Nah, kalau di KineMaster tadi, itu biasanya ada tombol-tombol kan. Nah, kalau untuk memasukkan video, kita masukinnya di media. Video ataupun gambar atau folder gitu. Nah, untuk memasukkan video ke sini itu ada dua metode. Jadi metode pertama bisa klik langsung gambar yang ini kita klik. Nah, nanti akan muncul, kita arahkan ke folder di mana tempat kita menyimpan bahan-bahan yang mau kita edit, yaitu. Jadi misal saya tambahkan ini, terus juga saya tambahkan ini. Misal kalau bisa juga satu-satu kayak gini. Nah, terus juga klik lagi import, terus kita klik lagi satu-satu, atau bisa sekaligus kayak itu. Kita tahan, klik kiri, lalu tarik kayak itu. Mana aja, select video yang mau kita ataupun gambar yang mau kita masukkan. Atau juga bisa klik salah satu video, lalu klik kontrol dan open. Itu cara pertama. Nah, oke, saya hapus dulu ya. Selanjutnya cara kedua, kita bisa buka Windows Explorer, lalu arahkan ke tempat kita menyimpan source yang mau kita. Oh ya, oke, maaf ya, saya akan share screen saja biar nggak berulang-ulang. Oke. Nah, terlihat ya. Nah, jadi cara kedua itu bisa kita klik Windows Explorer, itu bisa dibuka di sini, atau langsung File Explorer. Oke.
Nah, lalu akan mengarah ke seperti ini dan cari tempat kita menyimpan bahan-bahan yang mau kita edit kayak itu. Bisa di download atau di mana. Nah, kali ini saya menyimpannya itu di desktop dan ppm. Nah, ini source yang mau kita edit. Kalau misalkan kita mau masukin semuanya itu bisa. Tinggal select seperti ini. Tekan klik kiri, tarik dan tahan, terus lepaskan. Nah, maka dia akan otomatis. Itu bisa menjadi cara alternatif. Oke, selanjutnya saya akan sedikit jelaskan bagaimana kita membuat seperti video yang di KineMaster tadi kayak itu. Nah, di sini kita mainnya layer kayak itu. Jadi bisa di bagian sini. Nah, itu ada add video track, ada add audio track. Jadi seperti video pertama itu kita tempel dengan video kedua kayak itu, ataupun gambar pertama kita tempel dengan video kedua kayak gitu. Jadi contohnya seperti ini. Misal ya. Nah, saya ada 2 video. Pertama saya masukin background di layar pertama. Jadi layar di background yang pertama. Oke. Nah, ini punya 2 cara juga. Bisa klik dulu yang ini, klik ini, terus klik tanda plus ini. Nah, dia otomatis akan masuk. Atau bisa tarik dari sini, kita tekan klik kiri, tahan di mouse, lalu tarik dan lepaskan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukkan video yang sudah ada green screen, gambar yang layarnya, latar belakangnya itu warnanya sama, mau hijau, mau biru, mau apapun lah warnanya. Tapi dengan catatan usahakan jangan sama dengan warna baju ya, ataupun warna jilbab bagi ibu-ibu ya. Karena ketika layar belakangnya itu sama dengan warna baju atau jilbab, nanti baju atau jilbabnya ikut hilang gitu. Nah, ini saya tekan tahan lagi. Saya tarik dan lepaskan. Nah, di sini ada project setting. Nah, ini maksudnya seperti ini. Tadi kan kita langsung klik OK aja tuh. Nah, settingan manual dari Filmora itu berada di resolusi 1920 kali 1080 25 fps. Nah, sedangkan video yang mau kita input itu berbeda resolusinya. Nah, ketika kita kita pilih keep project setting, kemungkinan terbesar video yang akan dihasilkan itu nanti pecah, karena tidak sesuai dengan apa yang mau kita edit dengan apa yang ada di Filmora itu gitu. Jadi gambarnya terlihat pecah dan kualitasnya menjadi sangat buruk gitu. Maka saya sarankan pilih match to media. Jadi Filmoranya menyesuaikan dengan video yang kita buat. Nah, kalau sudah, nah ini kan mungkin kan kita mau ngeklik tombol tombol ngerekam gitu kan. Nah, itu kan mengganggu tuh kalau nggak kita hapus. Nah, cara mudah memotong di Filmora ya. Ini bisa Bapak Ibu putar dulu kan. Nah, kira-kira di sana ya yang mau kita buang kayak itu. Nah, bisa juga nih digeser nih, kira-kira di mana tadi. Nah, kita mungkin bisa mulai dari sini. Kalau sudah, klik video yang kedua ini tadi, klik di videonya, jangan klik di sini atau di sini. Karena bisa ininya bergeser nanti. Nah, lalu klik yang gambar gunting ini untuk memotong. Kalau udah, dia akan terpisah. Bisa diklik jadi 2 seperti ini. Lalu klik yang pertama yang mau kita hilangkan, lalu pencet delete di keyboard. Atau klik kanan, atau bisa juga klik kanan dan
delete ini. Oke. Oke. Selanjutnya, nah lalu selanjutnya bagaimana cara menghilangkan background yang ada di video ini gitu. Jadi caranya sangat simpel sekali. Bapak Ibu tinggal klik yang namanya ini, yang dua dari paling kanan ini, itu namanya green screen. Ini bisa dilihat ya, green screen. Nah, nanti tampilan interface yang di atas ini akan berubah kayak ini. Nah, pastikan bahwa chroma key ini tercentang, dan kalau belum bisa dicentang, lalu select color, karena ini defaultnya itu warna hijau, normalnya itu warna hijau, sedangkan background yang kita gunakan ini hijaunya tidak sama dengan yang gambar yang ada di select color ini, maka kita bisa klik gambar pena ini ya. Nah, lalu arahkan ke background tersebut, lalu klik, nah dia langsung hilang. Nah ini kan kurang rapi nih, kalau kita lihat nih kurang rapi. Ini bisa diatur di sini, offset, tolerance, dan juga edge ini. Nah, geser-geser aja. Nah, kalau ini kan dia makin hilang, berarti kita geser ke lebih ini. Nah, itu kan backgroundnya tuh masih kelihatan kan. Ini kenapa? Karena green screen-nya itu kurang bagus kayak itu. Lightning-nya kurang bagus. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngerekam, usahakanlah ngerekamnya itu di siang hari, jangan di malam hari gitu. Nah, ini kan kurang apa, bisa juga kita tambahkan seperti ini gitu. Nah, ini untuk ngasih kayak pembatas gitu. Nah, lalu cara ini kan mungkin terlalu besar nih gambarnya. Bisa klik yang di pojok-pojok ini ada titik-titik nih. Kalau Bapak Ibu klik ini dia gepeng gitu kan. Nah, klik aja yang di pinggir kayak ini sampai membentuk mouse-nya berubah menjadi panah seperti ini. Lalu nah geser dan sesuaikan saja. Mungkin seperti ini cukup ya. Nah, lalu kalau sudah klik OK. Nah, sekarang coba kita putar. Nah, ini kan hilang nih. Kok hilang? Ya karena gambarnya itu hanya sebatas ini gitu. Jadi kalau mau sampai selesai kita arahin ke gambar, kita di pinggir seperti ini sehingga mouse-nya berubah, lalu tarik, sesuaikan sampai ke akhir video. Nah, maka ini akan berjalan sampai akhir. Oke. Nah, itu cara untuk editing video yang sederhana kayak itu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan menambahkan teks ya. Nah, kalau untuk teks sendiri, Bapak Ibu bisa tambahkan lagi layar di atasnya kayak itu. Add video track kayak itu, paling atas. Jadi yang paling bawah ini dia yang paling belakang, sedangkan yang paling atas dia yang paling depan. Kayak gitu. Kalau Bapak Ibu taruh backgroundnya yang paling atas, maka yang si Mbak ini nggak akan kelihatan kayak itu. Nah, oke, klik titles ya, klik titles. Nah, saya sedikit jelaskan nih. Kalau di Filmora itu dia udah ada formatan template-templatenya kayak itu. Dan juga udah ada efek-efeknya langsung kayak itu. Nggak harus kita tambahkan transisi kayak itu. Itu kalau kita nggak serp dengan efeknya, mungkin kita bisa ganti transisinya. Nah, ini kalau yang dia gambarnya seperti ini, ya dia hanya teks saja dan backgroundnya itu gambar, berarti dia nggak punya background gitu. Jadi ketika kita masukkan seperti ini, nah dia backgroundnya hitam gitu. Nah ini kan di sini, berarti kita geser mungkin letakkannya mau di mana. Nah misal di sini. Nah maka dia seperti ini gitu. Nah tapi kalau kita gambar yang seperti ini dia punya background, nah
Nah, ketika dia diletakkan di sini, gambar tadi hilang kayak itu karena dia punya background. Jadi kalau untuk memasukkan teks yang sifatnya subtitle ataupun mau ada backgroundnya, pilihlah efek yang punya gambar seperti ini kayak itu. Nah, mungkin kalau saya mau coba yang ini kan. Nah, kalau saya biasanya ngedit itu harus mendengarkan suara. Ini fungsinya untuk menyesuaikan kapan teks itu akan muncul dan dengan suara yang tepat kayak itu. Jadi tadi itu di list yang disampaikan Pak Ketang tadi ada salah satu itu juga bagaimana mensinkronkan gambar dan juga teks sama suara. Ya, itu harus kita dengar dan mungkin agak sedikit berulang-ulang kayak itu. Jadi misal nih, ketika mbaknya tuh bilang pemuaian, teks pemuaian akan muncul. Nah, jadi ini bisa dua cara kayak itu. Cukup klik 2 kali di teks ini. Nah, dia akan merubah tampilan seperti ini. Your title here. Nah, ini bisa diganti. Misal nih, saya mau tulis pemuaian. Nah, udah. Nah, ternyata teks yang di bawah ini mungkin nggak kita butuhkan atau mau tulis nih pemuaian oleh siapa, misal Naura, misal. Nah, atau kalau mau lebih enak lagi bisa klik advance. Nah, dia seperti ini. Nah, ini bisa kita geser-geser kayak itu dan bisa kita ganti warna. Nah, misal nih, saya mau ganti teksnya jadi warna hitam. Klik bagian text fill, itu ada color, warna hitam. Nah, begitu juga mau ganti yang ini. Tinggal video fill, warna hitam. Ini juga mungkin bisa warna hitam. Seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk di detik berapa video itu akan muncul kayak itu. Teksnya akan muncul. Nah, jadi mungkin kita langsung bisa klik OK. Nah, dia akan berubah. Seperti itu. Nah, ini bisa disesuaikan, misal mau dipindahkan ya, bisa klik kontrol. Bisa dipindahkan di sini misal. Ini juga. Jadi, nah, jadi dia bilang pemuaian di sini. Tinggal kita geser. Nah, udah. Jadi pas kita dengar lagi. Oke, itu. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke ekspor ya. Bagaimana cara mengekspor video? Jadi klik ekspor, klik video. Nah, ini ada beberapa opsi ya. Yang pertama itu lokal, device, YouTube, dan lain-lain. Nah, biasanya itu pakai MP4 formatnya. Nah, ini resolusi tadi, bagian resolusi bisa dibesarkan, bisa juga dikecilkan. Nah, cuman Bapak Ibu kalau mau yang lebih enteng, saya sarankan pakai
480 pixel. Jadi 480. Oh ya, nih. Yang ini 640 kali 480. Ini biasanya video yang di YouTube yang pakai 480 pixel. Karena kalau 720 pixel itu memang bagus, lebih bagus dan lebih besar size-nya, tapi lebih berat filenya kayak itu. Nah, kalau mau yang agak enteng mungkin bisa pakai 680 pixel. Nah, kalau untuk quality ini ada best, better, good. Ini juga mempengaruhi. Jadi walaupun Bapak dan Ibu buat ini Full HD ya, atau 4K 4000 pixel, tapi ketika Bapak Ibu buat good, itu kualitasnya kurang bagus kayak itu. Lebih baik buat 480 pixel tapi yang best kalian kayak gitu. Jadi misalnya saya pilih best, terus customnya saya biarkan sesuai dengan video yang ini. Nah, bitrate audio. Nah, ini biasanya kalau audionya jadul itu cuman support 128 kbps kayak itu. 192 nih biasanya audio terbaru. Itulah kenapa beberapa video itu diputar di audio yang kayak di mobil kayak itu kan. Misalnya Bapak Ibu download lagu terus diputar di mobil kok nggak muter kayak itu. Nah, itu biasanya pengaruhnya di sini. Tuh. Saya klik OK dan setting di mana lokasi tempat penyimpanannya. Saya simpan di desktop dan folder PPN. Oke. Lalu klik export. Dan tunggu sampai selesai gitu. Nah, kalau untuk ini tergantung dengan spek laptop Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oh iya, Pak. Oke, mungkin lanjutnya langsung saja nih tanya jawab. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab kepada para penanya yang ingin bertanya. Silakan ditulis di kolom chat Zoom. Pertanyaan pertama dari Ibu Yulianti Junior. Pertanyaannya, untuk Filmora, perbedaan warna antara background dan baju atau jilbab seberapa jauh? Kalau layar hijau, baju hijau muda apakah masih hilang? Kemungkinan masih bisa hilang, Bu. Jadi lebih baik kalau bajunya hijau pakai latarnya warna biru atau sebaliknya kayak gitu. Lebih baik warnanya itu benar-benar beda kayak itu saya sarankan karena sebelum-sebelumnya saya juga ngedit video yang gradiasinya tuh agak sedikit beda. Putih dengan agak kecoklatan itu masih bisa ngaruh kayak itu. Oh, jadi harus benar-benar kontras ya Pak Dani ya? Iya Bu, kalau bisa sangat kontras Bu. Biar lebih mempermudah kita untuk ngeditnya Bu. Kalau itu repot nanti, harus pakai metode yang lain gitu. Oke. Ya, makasih Pak Dani. Ya, sama-sama Bu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Munandar SPD. Mohon ulang dari awal pertama ambil video. Oh ya, nanti mungkin akan kami share video tutorialnya dan juga ketika Bapak Ibu nanti berada dalam tugas mandiri itu bisa tanya-tanya ke kami dan kami juga insya Allah akan welcome kayak itu. Bisa tanya-tanya karena ada mentoring Mbak ya. Nah itu, seperti itu. Tadi ada yang bertanya mengenai kain master Pak dari Ibu Lia Apriliana. Kalau hasil editan video kain master sudah diekspor, ternyata masih ada yang kurang pas dari editan, bisa tidak kita edit ulang? Ya, untuk masalah itu bisa di pilihan KineMaster setelah kita mengekspor itu nanti ada pilihan
Bentar, saya share screen aja. Ya, ini ada pilihannya. Setelah kita ekspor tadi, jadi kalau kita mau mengedit ulang, kita bisa klik kembali aja. Nih, misal kita buka dari awal, filenya udah tersimpan sendiri di dalam KineMaster-nya. Jadi seperti itu, Bu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom pada Zoom. Atau boleh langsung interaksi sama narasumber. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan secara langsung. Kalau pertanyaannya terlalu cepat itu ya nanti akan dibuatkan video tutorialnya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Heni Anggraini SPD. Pak, saya pernah buat video di Filmora. Saya tambahkan musiknya. Ketika di play musiknya itu suka mengulang-ulang sendiri atau macet-macet. Itu kenapa ya Pak? Ya, di Filmora itu ada bagian yang harus Ibu klik, yaitu bagian render namanya. Ya, tadi memang belum sempat dijelaskan. Ya, jadi ada render. Nah, ini mungkin ditayangkan. Nah, di bagian yang ada tombol play dan ada titik-titik itu diklik di situ. Mungkin diklik dan dicontohkan. Jadi render ini sifatnya memperhalus ya video Bapak Ibu. Pertanyaan dari Ibu Dia Rahayuningsi SPD. Untuk sound atau musiknya, bolehkah menggunakan musik atau lagu-lagu yang umumnya sudah ada, misalnya lagu Hadat Alwi atau nasyid dan lain-lain? Nah ini, jadi untuk sound itu ada ketentuan dalam kita membuat video. Boleh saja kita pakai lagu apapun, tapi yang tidak ada liriknya, liriknya namanya. Jadi sifatnya instrumen, ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada liriknya, kayak siswanya melok nyanyi. Nah, melok nyanyian yang ada di situ, namanya backsound, ya. Itu hanya untuk itu secara teori psikologis itu ada nanti ya. Jadi untuk merangsang si peserta didik ini supaya dia dalam keadaan rileks belajar itu seperti itu. Ya. Walaupun kalau kita bicara kecerdasan itu multiple intelligence itu banyak orang yang bisa belajar kalau dengar ke musik, ada yang bisa belajar kalau tidak katik musik. Nah, ini maka Bapak Ibu harus tahu ilmu itu juga. Ya, jadi tidak semua video yang kita buat itu harus ada backsound-nya. Kalau memang peserta didik kita memang masuk kategori gaya belajar yang audio, ya, audio, maka justru jangan sampai ketika belajar itu muncul musik itu, karena dia pasti akan konsentrasinya ke musik bukan ke pelajarannya. Masih ada? Masih ada pertanyaan dari Ibu Lili Widyaningsi dari SMA Negeri Selangit. Pertanyaannya, bagaimana bila menggunakan background lebih dari satu dan bagaimana jika kita ingin menyisipkan suara kita seperti kita memberi penjelasan? Apakah kita record dahulu atau bisa langsung kita record dari Filmora? Terima kasih. Sebenarnya ketika kita rekaman video, kita ambil video itu kan sudah ada audionya. Tapi bisa juga kalau misalnya mau di dubbing gitu maksudnya ya, gitu mungkin Dani ya. Ya. Ya, jadi bisa seperti itu.
Kemudian kalau background lebih dari satu, maksudnya munculnya pasti bergantian ya, bukan kalau misalnya backgroundnya lebih dari satu munculnya bersamaan ya katik gunanya. Artinya kalau munculnya lebih dari satu, tinggal yang di bagian bawah di layer ketiga ya, layer ketiga tadi ya berarti jangan dibuat full. Jadi misalnya separuh layer tadi untuk video tadi, layer apa, kemudian disambung dengan layer satunya lagi seperti itu. Nah, itu contohnya. Kemudian tadi untuk audio tadi di mana, di bagian apa Dan? Oh ya, di situ ada bagian import audio di layer yang berarti kalau kita anggap yang pertama tadi adalah layer untuk apa? Yang pertama coba naik. Enggak, yang paling atas. Paling atas tadi apa? Oh, oke. Teks, kemudian video, kemudian background, kemudian baru audio di bawahnya. Ya, yang paling bawah ya audionya. Oke, itu. Ada lagi masih? Ya, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Muhammad Arif SPD. Berapa lama durasi yang baik untuk setiap video pembelajaran yang diberikan peserta didik, Pak? Baik, jangan lebih dari 5 menit. Ya, jangan lebih dari 5 menit. Kenapa? Coba Bapak Ibu lihat, karena pasti sudah dari riset ya. Tidak ada lagu itu yang dibuat, jarang lah walaupun ada, lagu itu dibuat biasanya maksimum 5 menit. Ya, itu pasti sudah hasil riset. Jadi kalau kita buat video pembelajaran, kalau bisa 5 menit, stop kan. Kemudian 5 menit lagi, buat lagi boleh seperti itu. Kalau terlalu panjang, pertama, ya berat gitu ya. Kemudian kedua, mudah bosan seperti itu. Ya. Jadi normalnya itu video pembelajaran buat per 5 menit. Nah, itu. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi editing video pada hari ini ya. Saya yakin apa yang kami berikan ini belum memuaskan Bapak Ibu ya, karena untuk belajar editing video ini tidak mungkin hanya selesai dalam waktu 1,5 jam ya. Perlu Bapak Ibu berlatih ya, jangan berharap Bapak Ibu dengan mengikuti 1,5 jam kemudian jadi expert untuk membuat video. Yang paling penting adalah Bapak Ibu berani mencoba, ya, percaya diri di depan kamera. Sekarang kan lagi heboh misalnya Bapak Ibu memposting postingan di Facebook itu yang tanpa ada kata-kata, tanpa apa itu ya, memposting dengan anak gadisnya mungkin ya kan, dengan lakinya. Nah sekarang Bapak Ibu harus berani membuat video pembelajaran. Harus dimulai dari saat ini, ya. Tidak usah malu-malu. Paling tidak yang nonton itu kan kalangan terbatas. Nah, itu ya Bapak Ibu. Dan ingat bahwa video pembelajaran kita tadi jangan langsung dikirim ke siswa, ya. Jadi diupload dulu di YouTube Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau punya channel, punya akun Google, biasanya secara otomatis Bapak Ibu sudah langsung terhubung ke YouTube. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Ketang dan tim atas pemaparannya yang begitu menarik. Saya akhiri penyampaian pada materi ini dengan melepaskan hamdalah. Dan penyampaian materi selanjutnya mengenai materi virtual laboratori yang akan dimoderatori oleh Meli Asmadesti. Kepadanya kami persilakan. Oke, langsung kita lanjutkan ke materi berikutnya, presentasi berikutnya mengenai produk pembelajaran berupa video pembelajaran yang nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Yulianti SPD MM dari SMP Negeri 5 Lahat, kemudian oleh Ibu Nova Luciana Sarjana Pendidikan dari MAN 1 Musi Banyuasin, dan yang juga yang ketiga oleh Ibu Devi Destiani Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 51 Oku.
Nah, yang pertama kepada Ibu Yulianti SPD MM, Magister Manajemen. Sudah siap Ibu? Ibu Yulianti? Ya, Ibu Yulianti sudah siap? Untuk panitia silakan menyiapkan videonya. Ibu Yulianti sudah siap, Bu? Siap, Bu. Oke, silakan Ibu. Nanti durasi waktunya sama seperti Canva tadi. Jadi masing-masing peserta itu 5 menit. Kemudian dilanjutkan arahan dan komentar dari Bapak Ketang Wiono selaku pemateri. Jadi untuk mempersingkat waktu, Ibu silakan langsung dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dosen, juga Bapak Ibu peserta PPM FKIP Unsri FKIP Fisika Unsri 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang saya lakukan. Oke, ini share screen-nya nggak sinkron. Saya aja, Bu, boleh? Oke, oh ya. Oke, silahkan Ibu. Coba saya share screen saya ya. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa dilihat? Sebelumnya ini video yang saya buat. Mungkin bisa dilihat. Audio untuk YouTube-nya Bu belum terdengar tadi. Belum terdengar, memang kecil, Bu. Oh iya. Iya, iya. Oke, Ibu Bapak, seperti itu video yang saya buat. Boleh saya putar sedikit lagi, sekian detik lagi. Baik, Bapak Ibu, demikianlah video pembelajaran yang saya edit dengan menggunakan KineMaster, aplikasi KineMaster. Materi yang saya ambil itu adalah struktur dan fungsi tumbuhan kelas 8 semester ganjil. Karena insya Allah minggu depan itu akan saya pelajari. Jadi sekalian mengerjakan tugas, juga mempersiapkan video pembelajaran awan materi untuk pembelajaran daring minggu depan. Untuk kompetensi dasar, saya di sini mengambil 3.4, menganalisis struktur tumbuhan, juga menyajikan karya 3.4 dan 4.4. Langsung saja ya Bu, di situ ada. Nah, aplikasi yang saya gunakan di sini adalah KineMaster. Mengapa? Karena saya sudah akrab dan terbiasa menggunakan aplikasi ini, jadi sudah mengerti betul bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kalau Filmora kebetulan saya baru kenal ini dari Pak Dani tentang Filmora dengan desktop, jadi belum begitu terbiasa. Jadi saya memilih KineMaster karena lebih nyaman dan menggunakan HP, kemudian jadi fleksibel, bisa ngeditnya di mana saja. Kalau laptop, desktop itu ya harus benar-benar harus di atas meja begitu. Walaupun ada Filmora yang aplikasi, saya belum pernah melihat, jadi saya memilih KineMaster. Kemudian saya memilih KineMaster ini, dia lebih mudah menggunakan file gambar dan audio. Kalau di Filmora itu harus diekspor dulu, diimpor dulu dari 2 kali kerja gitu. Tapi kalau ini kita sudah ada di galeri, tinggal masukkan aja seperti itu. Kemudian untuk proses ekspor dan rendernya karena dia menggunakan ini agak lebih cepat dibandingkan Filmora desktop. Pengalaman saya seperti itu.
Tetapi kekurangan pada aplikasi KineMaster ini untuk edit audio tadi, karena saya tidak memiliki mikrofon, jadi saya suaranya ngandalin suara aja seperti itu. Karena setting video itu agak jauh HP itu dengan ini, jadi suaranya ya agak kecil seperti itu. Jadi nah, kalau di Filmora ternyata itu ada fitur untuk memaksimalkan menambah video volume atau intensitas suara. Nah, tetapi kalau di KineMaster ini tidak ada ternyata. Jadi kalau Ibu Bapak itu mendengar video saya tadi mungkin harus memaksimalkan volumenya baru kedengaran seperti itu. Jadi tadi Ibu moderator bilang suaranya belum, ya karena tadi audionya memang kemarin itu agak tidak terlalu kuat karena mengandalkan suara langsung. Fitur bagusnya lagi, untuk fitur-fitur bagusnya yang pro itu ya harus berbayar aplikasinya dan cukup mengurus kocek sekitar 59.000 per bulan atau 324.000 per tahun. Jadi lumayan ini. Kemudian video atau gambarnya juga yang harus digunakan ini kemarin kejadian. Jadi video saya ini sudah saya buat, ternyata ada di situ sebelum ekspor tiba-tiba ada gambar yang sudah dihapus karena saya ngehapus di galeri. Ternyata kalau danya itu belum kita ekspor itu dia terhapus juga seperti itu. Jadi masih menjadi satu seperti itu. Nah, itu kekurangannya yang pernah berdasarkan pengalaman yang saya buat. Nah, yang saya lakukan untuk sebelum editing atau membuat editing video itu adalah yang jelas saya harus buat konsep. Nah, ini kita harus buat konsep temanya apa yang akan kita lakukan, kemudian peralatannya itu ya kita gunain apa yang kalau kita biasanya HP Android, kemudian outline-nya itu harus kita buat juga. Jadi saya membuat outline konten ini, mulai dari organ, vegetatif, akar, batang tumbuhan. Jadi saya sudah poin-poinnya itu kita perjelas di outline konten. Bila perlu narasinya juga saya buat seperti ini. Jadi ketika kita memvideokan itu, narasinya sangat penting. Seperti ya biasa konten itu tetap harus utama, jadi materi harus disiapkan matang-matang terlebih dahulu. Seperti ini saya biasanya buat di note dulu, ini sudah lengkap seperti itu. Baru nanti enak kita membuat videonya. Kemudian dilakukan juga stock shot-nya, yaitu menyiapkan gambar, ini penting sekali, apa-apa nanti file-filenya, kemudian audionya, merekam video, jumlah skin yang mau kita ambil berapa biasanya sih, awal, penutup, pembuka, dan akhir. Kemudian untuk materi itu kita bagi, bisa jadi sesuai outline, seperti itu. Nanti biar enak kita ngeditnya, seperti itu. Lalu yang saya lakukan juga ini, saya harus mempersiapkan kameranya, saya pakai yang ini, kemudian kondisi baterainya juga full, dan lighting tambahannya kita pakai lampu biar lebih jelas, karena di dalam ruangan. Kemudian saya tidak punya mikrofon, belum kebeli gitu ya. Kemudian yang dilakukan sebelum dan membuat juga, nah saya menggunakan seperti ini, saya menggunakan kain hijau karena saya menggunakan teknik green screen. Yang terbaik tetap ya warna hijau, walaupun ada beberapa, saya lihat di YouTube itu ada cara mengganti green screen itu, tapi saya tetap memilih yang lebih gampang lah, saya beli kain hijau, kemudian saya gunakan sebagai background. Dan nanti saya latarnya itu saya bikin dengan aplikasi Canva seperti latar di ini saya sekarang. Nah, ini sebagai latar ini saya buatnya di Canva. Oke, Nah, Ibu, waktunya tinggal 1 menit, Ibu. Satu slide lagi. Oke. Yang dilakukan sebelum membuat juga untuk pengambilan gambar, ini saya menggunakan teknik rule of third. Ya, jadi layarnya dibagi 3, jadi biar posisi di sini nanti bisa kita isi seperti tadi. Itu yang saya lakukan agar ya lebih ini saja seperti itu. Ya itu saja yang jelas harus punya niat dan tekad yang kuat karena butuh tenaga pikiran serta waktu ya. Nah, jadi intinya membuat video pembelajaran ya harus terniat seperti yang saya buat sekarang karena memang mau diaplikasikan, digunakan nanti, walaupun nanti banyak kekurangan, mohon masukannya dari Bapak dosen sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yulianti, sangat menarik Ibu ya.
Untuk menghemat waktu Bapak Ibu, silahkan yang berikutnya kepada Ibu Nova Luciana. Halo Ibu Nova, Ya, hadir Ibu? ya insya Allah sudah hadir. Oke, kepada panitia silahkan di-share produknya. Ibu Nova Luciana minta tolong silahkan paparkan produk yang Ibu kembangkan Bu ya. Ya, Oke, seperti apa tampilannya biar nanti bisa diberikan arahan dan komentar oleh Bapak Ketang Wiono. Silakan Ibu, waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. oke, terima kasih Bu Safarini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya tentang editing video. Jadi sebenarnya ini adalah video pertama saya yang dibuat dengan menggunakan KinoMaster. Dalam proses pembuatan video ini, saya menggabungkan beberapa produk dari aplikasi yang lain. Yang pertama, ketika pembukaan, setelah ada ini ya, setelah di Lapela Raya, video berikutnya itu saya ambil produk dari Canva sebagai permulaan dan informasi judul dari video yang telah saya buat. Oke, ya jadi produk ini adalah produk dari Canva yang saya gabungkan. Kedua, produk yang saya ambil itu adalah hasil rekaman sendiri yang menggunakan green screen ini. Yang berikutnya, bisa minta tolong dilanjutkan. Jadi selain dari Canva, kemudian gambar yang dicari dari internet dan rekaman, yang berikutnya saya gunakan adalah video yang berasal dari YouTube. Mohon dipercepat. Oke, ini ya. Ini ada gambar. Gambar ini gambar GIF yang diambil dari internet ditambah gambar biasa sebenarnya. Kemudian saya rekam dan dimasukkan ke dalam videonya. Ini sama tetap hasil rekaman yang telah saya buat. Selanjutnya. Jadi untuk video yang berkaitan dengan materi jarak dan perpindahan, itu saya ambil video dari YouTube yang kemudian saya gabungkan dengan video hasil rekaman saya dan yang sudah diedit. Berikutnya, produk yang saya gunakan itu adalah produk Liveboard. Jadi produk Liveboard itu saya gunakan untuk menjelaskan tentang materi jarak dan perpindahan. Biar ada apa ya, seperti ada rasanya waktu kita menjelaskan, sama seperti kata Pak Sartianto, kalau kita menggunakan aplikasi yang seperti kita langsung menulis, itu rasanya seperti langsung kita yang menjelaskan. Dan yang terakhir itu adalah gambar-gambar seperti biasa yang hasil screenshot yang dimasukkan ke dalam KinoMaster. Mohon dipercepat untuk presentasinya. Oke, nah ini adalah video yang saya download dari YouTube, kemudian saya gabungkan dengan video yang telah saya buat, dan ditambahkan dengan beberapa kalimat yang langsung diambil dari aplikasi. Nah, ini adalah hasil dari video Liveboard yang terlebih dahulu saya buat di Liveboard, kemudian saya download dan saya gabungkan dengan video melalui KinoMaster ini. Sama juga untuk yang perpindahan, ini diambil dari aplikasi Liveboard yang kemudian digabungkan. Nah, dan yang terakhir, itu bagian terakhir, itu merupakan gambar-gambar hasil screenshot dari rumus-rumus yang telah dibuat dan digabungkan ke dalam KinoMaster itu sendiri. Jadi kesimpulannya di sini, untuk pembuatan video ini saya menggabungkan beberapa produk. Yang pertama itu produk dari YouTube yang saya download, yang kedua adalah Canva, yang ketiga adalah Liveboard, dan yang keempat gambar-gambar yang seperti ini. Mungkin cukup Ibu Safarini, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya kepada Ibu Devi Destiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Panitia, tolong share screen-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak dan Ibu serta staf dari Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya serta tim
yang telah banyak membantu dari tim PPM Pendidikan Fisika Unsri 2020. Nah, kali ini saya akan sedikit mempresentasikan video pembelajaran sederhana yang saya buat, pengalamannya sekedar pengalaman. Nah, yang saya buat ini menggunakan aplikasi KineMaster. Nanti mungkin bisa minta tolong panitia untuk memplaykannya ya. Nah, sama seperti sebelumnya, aplikasi ini juga saya gabungkan dengan materi yang lain seperti Canva, Lightboard. Nah, awalnya saya membuat persepsi dulu. Jadi, intro tadi, ada yang video sebelumnya itu video intro, saya ambil dari YouTube, dicari tentunya video free copyright. Jadi, cari video yang bebas copyright. Baru selanjutnya ini video persepsi ya, seperti di pembelajaran tatap muka, ini tetap ada persepsinya. Saya hubungkan dengan pandemi saat ini untuk dihubungkan nantinya dengan termometer suhu. Nah, materi yang saya ambil ini materi awal kelas 7, materi IPA, jadi mungkin tidak serumit fisika, jadi masih materi dasar, hanya pengenalan suhu. Di sini yang saya suka dengan aplikasi KineMaster, tentunya ada yang namanya fitur layer. Nah, tadi ada gambar saya tambahkan animasi pakai masker, nah itu dengan pemanfaatan aplikasi layer. Terus mungkin bisa panitia langsung aja ke menit 2.10 ya, 2.10. Di situ saya gunakan langsung aplikasi Canva. Nah, jadi digabungkan dengan aplikasi Canva karena presentasinya jadi lebih menarik tentunya ya. Nah, di sini mungkin karena suaranya tidak ditampilkan, saya tambahkan dengan fitur rekaman. Jadi di sini selain ada tulisan, ada suara saya menjelaskan tentang suhu. Jadi ada suara plus tulisan juga. Terus selain dari Canva saya gunakan Lightboard. Mungkin bisa langsung saja ke menit 5 ya, 5.45. Di situ saya menggunakan aplikasi Lightboard untuk menjelaskan materi skala. Lalu ada persepsi. Nah, sekarang saya sedikit menjelaskan tentang screen ya. Tadi kan di bagian persepsi saya menggunakan rekaman dari saya sendiri. Nah, di persepsi itu rekaman dari saya ada kayak item-itemnya sedikit, itu kukuran dari layar yang saya buat. Layar yang saya buat itu ternyata membuat dia punya layer. Kalau misalnya screen atau layar yang kita buat ada layernya, ternyata di bagian kromatik, di bagian kunci kroma, ternyata dia kelihatan item-itemnya. Jadi untuk solusinya mungkin di video selanjutnya harus mencari layar yang datar dan juga polos mungkinnya. Untuk kelemahan lainnya dari video saya di suara, Bapak Ibu, mungkin suara ketika direkaman suara saya itu kecil, suara di persepsi itu sangat kecil karena ketika saya merekam kameranya cukup jauh ya untuk dapat setengah badan. Nah, untuk dapat setengah badan itu kamera kira-kira lebih kurang setengah meter, jadi suara saya karena tidak punya fasilitas mikrofon, jadi suaranya cukup kecil. Tapi ketika menggunakan Canva dan rekaman langsung di HP, suaranya cukup besar. Itu ya. Tapi secara keseluruhan penggunaan aplikasi KineMaster ini sangat baik karena pemanfaatannya bisa langsung di HP, jadi lebih ringkas gitu ya. Kita ngerekamnya di HP, kita bikin editingnya juga di HP, uploadnya juga bisa dari HP. Aplikasi KineMaster ini kayak aplikasi zaman dulu saya, aplikasi apa ya namanya tuh movie maker ya zaman dulu kalau pakai laptop. Nah, ini udah diringkas di HP, jadi benar-benar mempermudah bagi kami seorang guru atau pendidik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu. Boleh kembali ke Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Ibu Devi Destiani. Langsung saja saya lanjutkan kepada Bapak Ketang Wiono untuk memberikan arahan dan komentar terkait produk yang sudah dibuat oleh Ibu mengenai video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster maupun Filmora. Oke, Pak Ketang, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Rini. Selamat Ibu Yuli, Bu Nova, Bu Devi, dan Bapak-Ibu yang lain ya.
Jadi ini dipilih saja secara acak ya untuk mewakili Bapak Ibu untuk ditampilkan. Jadi mohon Bapak Ibu yang tidak presentasi jangan kecil hati gitu ya. Yang jelas video Bapak Ibu sudah diupload di YouTube Prodi dan itu ya menjadi referensi bagi yang lain, terutama pasti mahasiswa-mahasiswa pendidikan akan saya arahkan untuk menjadi viewer dari Bapak Ibu nanti seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Secara umum semua video yang sudah dikumpulkan itu sudah bagus ya. Paling tidak semangatnya sudah bagus ini ya. Bersemangat untuk, kata Bu Yuli tadi, harus dimulai gitu ya. Kita tidak mungkin menunggu sempurna gitu ya, tapi harus memulai. Kenapa? Karena memang keadaan kita memaksa kita harus memulai dari sekarang. Saya akan komentari secara khusus kepada Ibu Yuli, itu sudah bagus tadi. Namun mungkin Bu Yuli sebagai saran saja gitu ya. Jadi pengaturan screen atau layar, kalau untuk bagian pengantar oke, mungkin posisi guru itu full seperti itu tidak masalah gitu ya. Tapi nanti ketika sudah masuk ke materi, itu posisi guru bisa dikecilkan, Bu Yuli. Itu artinya kan harus dipotong ya. Harus dipotong itu ya. Jadi yang ditonjolkan ketika kita sudah masuk materi itu kalaupun ada tulisan, ada gambar, itu gambar atau tulisan dari konsep-konsep materi kita. Ya. Ya. Jadi mungkin posisi video di si guru menjelaskan itu bisa ditarik lebih kecil lagi seperti itu. Ya, kemudian juga tadi beberapa penggunaan teks ya. Jadi penggunaan teksnya mungkin nanti dicari Bu Yuli yang versi yang kalau seperti gambar itu yang PNG gitu ya, yang dia bukan seperti mengcrop menutup gitu ya. Ya, tapi dia menyatu seperti itu. Tadi masih ada beberapa seperti itu. Nanti dengan berjalannya waktu mudah-mudahan ketemu nanti ya bagaimana cara membuat tulisan yang seperti itu. Itu untuk Bu Yulia. Kemudian untuk Bu Nova sudah bagus yang dibuat, tapi tadi kalau pengamatan saya sudah lihat videonya, ada beberapa gambar yang agak kurang tajam gitu ya, masih blur gitu ya. Mungkin dipilih gambar yang kualitasnya bagus seperti itu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ya kalau gambar yang kita pakai itu sudah tidak bagus, nanti ketika itu, apalagi ketika itu diupload di YouTube, kemudian dilihat orang lagi, nah itu sudah sangat berkurang kualitas gambarnya. Jadi tolong nanti dicari gambar-gambar yang bagus ya. Kemudian untuk Bu Depi itu sudah bagus tadi, walaupun mungkin ada beberapa kelemahan tadi ya terkait dengan audio dan lain sebagainya. Ini menjadi permasalahan umum sebenarnya ya ketika melakukan editing video. Sebenarnya bisa diakali seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita tidak punya mikrofon untuk rekaman, bisa audio Bapak Ibu rekam sendiri. Jadi istilahnya di dubbing gitu ya. Tapi itu kan perlu artinya perlu kerja lebih gitu ya. Jadi video yang awalnya bersuara kita mute-kan, kemudian kita masukkan suara dubbing kita. Jadi 2 kali kerja sebenarnya. Tapi kalau memang ini sebenarnya ya beli saja mikrofon itu tidak mahal kok gitu ya. Jadi akan lebih seperti yang sekarang dipakai oleh admin untuk Zoom ini kan pakai mikrofon, jadi suaranya lebih jernih seperti itu. Nah, terlepas dari 3 yang tampil tadi, Bapak Ibu, ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembuatan video pembelajaran ini. Yang pertama, kalau kita mau ikut aturan itu ya Bapak Ibu, membuat video ini seyogyanya harus diawali dengan pembuatan storyboard ya. Apa itu storyboard? Storyboard itu semacam skrip lah gitu ya, skrip yang akan Bapak Ibu gunakan ketika rekaman seperti itu. Jadi storyboard itu kalau bahasa kitanya papan kerja. Jadi rencana-rencana di frame atau di menit keberapa. Jadi berbeda dengan kalau storyboard untuk multimedia. Ini banyak
alumni-alumni multimedia di sini ya. Nah, itu bedanya kalau di video karena frame-nya atau screen-nya itu satu itulah, jadi kita mainnya di menit, di waktu. Jadi misalnya menit pertama itu apa yang akan ditampilkan, menit kedua apa, atau kalau mau detik gitu ya, mau lebih rinci lagi. Jadi itu semuanya harus by design. Kalau mau membuat video pembelajaran yang ya profesional lah seperti itu gitu ya. Tapi tidak apa-apa yang Bapak Ibu buat sudah cukup bagus gitu ya. Jadi nanti kalau untuk dijadikan riset, untuk jadikan penelitian, PTK dan lain sebagainya, jadi sebaiknya video Bapak Ibu harus dilengkapi itu dengan storyboard-nya. Kemudian yang kedua, nah ini ya, ini masih menjadi persoalan kita terkait dengan pemilihan materi. Pada saat kita minggu tanggal 18, 19 itu, saya menyampaikan seperti ini Bapak Ibu. Ya, media itu adalah tools, adalah alat, gitu ya. Kita seorang guru harus pandai memilih alat. Kalau Bapak Ibu ingin nebas rumput, maka alat yang dipakai ya tentunya alat penebas rumput, gitu ya. Kalau pakai cangkul bisa enggak? Ya bisa, tapi tidak efisien. Itu maksudnya. Ya. Kalau Bapak Ibu mau pergi ke Palembang misalnya, yang dari Oku, mau naik apa? Pilihannya banyak. Mau naik travel, mau naik bis dan lain sebagainya. Tergantung dengan tujuan kita mau cepat atau tidak. Nah ini juga terkait dengan materi Bapak Ibu, memilih materi ini. Jadi video pembelajaran itu adalah alat atau tools. Kemarin sudah saya sampaikan, seharusnya apa yang bisa kita buat dalam video pembelajaran. Kalau misalnya bentuknya persamaan-persamaan, rumus-rumus yang sulit ya kemungkinan tidak cocok kita ajarkan dengan video pembelajaran. Kemarin adalah kita pernah menyampaikan satu untuk menghadirkan fenomena yang itu tidak bisa dilihat secara langsung. Ya. Fenomena apa dalam fisika? Misalnya, ya kan, petir misalnya, gerhana matahari misalnya, ya kan, gunung meletus dan lain sebagainya lah. Nah, itu tidak bisa dilihat secara langsung oleh siswa kita, maka itu perlu dihadirkan. Kemudian, apalagi? Untuk melihat hal-hal yang terlalu makroskopis atau terlalu mikroskopis. Ya. Artinya terlalu kecil kalau mau dilihat secara langsung. Atau terlalu besar kalau mau diamati secara langsung. Itu perlu dibuat dalam bentuk video pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang terakhir misalnya sesuatu yang sangat berbahaya. Ya. Misalnya belajar tentang listrik yang tegangan 15 kV misalnya. Tidak mungkinlah kita menghadirkan itu di kelas. Maka kita hadirkan dalam bentuk gambar atau videonya seperti itu. Jadi ketepatan memilih materi itu menjadi kunci keberhasilan dalam membuat media pembelajaran berupa video ini. Ciri tepat atau tidaknya kita memilih media itu ada dua kuncinya. Satu, mempermudah. Dua, menyenangkan. Kalau Bapak Ibu menggunakan media tambah ribet dan tidak menyenangkan, maka berarti kurang tepat kita dalam memilih media. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat menghasilkan karya-karya selanjutnya. Terima kasih, Ibu Moderator.